Saya percaya bahwa saya mungkin muda, saya bukan seorang pastor, tapi saya percaya ini satu kehormatan buat saya untuk dapat sharing firman kepada saudara. Saya percaya bahwa tidak penting siapa yang menyampaikannya, tapi yang penting adalah firman Tuhan yang dibagikan. Firman Tuhan adalah is a powerful word. Dia dapat mengubah hidup saudara, tentunya sudah mengubahkan hidup saya. And so hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa yang Tuhan mau, tentang pesan Tuhan hari ini. Mengikuti tema di bulan Februari dan di bulan Maret, gereja kita sedang berbicara banyak tentang being salt and light, menjadi garam dan terang di dunia. Dan saya akan meneruskan itu pesan dari Pastor Albert untuk meneruskan tema itu. Dan saya kasih judul sharing saya pada pagi hari ini, Godly Influence. Pengaruh yang berdasarkan dari pengaruh dari tentunya dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik untuk sekeliling kita, bagaimana kita bisa mencerminkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita perbuat untuk sekeliling kita, dan menjadi tentunya terang dan garam di dunia ini. So sama-sama kita mau buka ke Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 14. Kalau saudara tahu, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang banyak kesehariannya murid-murid Yesus dan juga the early church. Dan pada saat di Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani mengabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita pelajari bahwa di Kisah Para Rasul 5 dikatakan bahwa semakin banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul, sehingga mereka mulai mempunyai pengaruh, mereka mulai dihormati, dan makin banyak orang yang bergabung dan pelayanan mereka semakin besar. Lalu kita masuk ke Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi pembagian makanan kepada janda-janda itu adalah termaksud dari pelayanan rasul-rasul Tuhan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memutuskan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pagi hari ini seperti yang saya bilang, saya mau men-sharing tentang influence, tentang pengaruh apa yang kita berikan pada sekeliling kita. Itu bisa pengaruh yang baik ataupun itu bisa pengaruh yang buruk. Dan pengaruh gak berbicara pada saat saudara harus menjadi sebuah influencer, selebgram, artis, atau berada di posisi yang tinggi, tapi besar atau kecil, saudara itu punya pengaruh. Saudara punya pengaruh terhadap anak-anak saudara, para orang tua bisa menjadi pengaruh yang baik, contoh yang baik, punya pengaruh kepada adik-adik saudara, punya pengaruh kepada
Kalau mungkin saudara bekerja di satu perusahaan, apabila saudara seorang manajer mungkin punya pengaruh terhadap staf saudara, bawahan saudara, punya pengaruh terhadap keponakan-keponakan saudara, punya pengaruh terhadap cucu saudara. Gak selalu berbicara tentang pengaruh yang kepada saudara harus menjadi sebuah artis atau apa, enggak. Pengaruh, kita semua punya pengaruh kepada sekeliling kita. Di tahun 2016, saya bersama salah satu sahabat saya, kami bersama-sama tuh pengen berlibur ke Jepang. Karena kami dapat banyak masukan dari teman-teman yang sudah pernah ke sana dan mereka berkata bahwa, oh kamu kalau mau liburan mesti coba ke Jepang, it's good experience, good food, good culture, good fashion, semuanya bagus. Dan dalam persiapan kita mau berlibur, sahabat saya, dia merekomendasikan untuk kita menonton satu dokumenter tentang makanan di Jepang, tentang tempat-tempat yang harus di visit, tempat-tempat yang bisa dipergi, dan itu sebuah dokumenter di Netflix yang berjudul A Mind of a Chef. Jadi dinarasikan oleh seorang chef yang bernama David Chang. Nah, awalnya saya nggak terlalu meyakini gitu, saya belum pernah nonton dokumenter tentang makanan, dokumenter tentang travel, dan saya juga nggak kenal siapa si chef ini. Tapi begitu saya tanya sama teman saya, siapa sih chef ini? Dia bilang, kamu nggak tahu siapa chef ini. Dia seorang chef yang terkenal, yang luar biasa, yang mempunyai influence. Dia udah menang begitu banyak award, begitu banyak. Dia sudah mempengaruhi teknik-teknik masaknya, sudah mempengaruhi banyak para chef-chef lain. Dan sehingga saya, oke, ini kayaknya orangnya bagus juga, serius juga. So saya buka di Instagram dan pada saat itu dia mempunyai sekitar followernya kalau nggak salah 1 juta. Sudah 1 juta orang yang mengikuti chef tersebut. So saya follow dan saya follow Instagramnya dan kami juga lanjut menonton dokumenter tersebut dan sekitar seminggu kita mau berangkat. Dalam seminggu itu kita nonton terus setiap hari dokumenter ini sehingga kita tahu makanan yang enak tuh mestinya kayak gimana pada saat nanti kita di Jepang, tempat-tempat yang harus dipergi kemana, tata keramanya bagaimana. Jadi si film tersebut dan si chef tersebut sudah mempengaruhi kita. Sehingga pada saat kita sampai di Jepang, setiap restoran yang kita pergi atau tempat turis wisata yang kita pergi adalah semua yang direkomendasikan dari dokumenter tersebut. Dan saya bisa bilang bahwa semua yang disarankan adalah begitu luar biasa, makanannya begitu enak, tempat wisatanya juga bagus, sehingga saya bilang itu salah satu holiday trip yang paling berkesan buat saya dan teman saya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita terlibat dalam sebuah pertempuran. Dan pertempuran tersebut adalah pertempuran pengaruh atau influence. Setiap hari kita berkompetisi dengan dunia ini yang mencoba mempengaruhi kita, keluarga kita, putra-putri kita, orang-orang terdekat kita. Kita disuguhkan dengan hal-hal yang menarik lewat bisa itu pop culture, bisa itu gadget kita, bisa itu lewat sosial media, bahkan lewat siaran-siaran televisi pun juga bisa. Sehingga tidak semua yang disuguhkan mempunyai pengaruh yang baik. Ada pengaruh yang baik yang kita bisa ambil, ada juga yang gak baik. Sehingga kita harus belajar untuk bijak memilihnya. Dan keputusan yang kita ambil, yang kita dapatkan dari pengaruh sekeliling kita akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi ya, keputusan yang kita ambil, yang kita dapatkan dari pengaruh sekeliling kita, atau yang kita ikuti, yang kita tonton, whatever it is, dapat menentukan masa depan kita. Misalnya nih,
Pernah di sini boleh angkat tangan yang punya Instagram atau main Instagram, boleh lambaikan tangannya, nggak usah malu-malu. Saya juga main Instagram, ya, lumayan banyak. Awal-awal kita main Instagram, dulu saya sih pastinya sering komen ke teman-teman gitu, fallback kak, fallback dong kakak, atau fallback min, gitu, ya kan? Kita meminta, itu adalah salah satu cara atau permintaan tanpa kita sadari untuk mereka mempengaruhi hidup saudara, sadar atau tidak sadar. Meskipun mungkin saudara pikir, oh tidak mungkin lah, aku tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh seseorang yang kita hanya follow di Instagram. Tanpa sadar, itu bisa mempengaruhi kita. Makanya kita harus selalu berhati-hati kepada siapa yang kita ikuti atau kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Katakanlah mungkin suatu hari saudara sedang di rumah, sehabis pulang kerja atau pulang kuliah, membuka Instagram atau membuka Facebook atau Twitter atau sosial media apapun. Lalu saudara melihat teman-teman saudara yang sukses, mereka berfoto-foto dengan mobil-mobil mewah, motor-motor besar, terbang dengan private jet dan seterusnya, sehingga saudara berpikir kelak nanti aku sukses, aku mau begitu. Atau aku mau mempunyai gaya hidup seperti itu. Sadar atau tidak sadar, saudara mulai bekerja dan saudara mendapati kesuksesan finansial tersebut, mulailah gaya hidup saudara berubah, mengikuti apa yang saudara sering lihat, apa yang saudara dipengaruhi. Influence itu punya kuasa yang luar biasa. Influence is power. Sehingga pentingnya apabila kita mau menjadi umat Kristen yang mempunyai dampak dan influence yang baik untuk sekitar kita, maka kita harus benar-benar teguh dan bersandar penuh hanya pada firman Tuhan. Sehingga karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus. Kita nggak akan terpengaruh akan hal-hal yang tidak baik di sekeliling kita, tapi kita bisa berdiri teguh karena kita tahu our reward is in heaven, bukan akan di dunia ini. Supaya kita tidak pernah hilang akan arah kita. Kita tahu tujuan kita. Apabila kita mau menjadi a good Christian influence, kalau kita mau mempunyai pengaruh yang baik, a godly influence, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mempunyai karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saya pernah dengar orang bilang influence is power, dan bahaya jikalau pengaruh itu jatuh pada seseorang yang tidak bertanggung jawab. Bahayanya sebuah pengaruh yang jatuh ke dalam tangan orang yang tidak mempunyai karakter Kristus. Hari ini kita lihat, saya mau bahas cepat akan bagaimana kita bisa mempunyai a godly influence yang berdasar atas firman Tuhan, influence pengaruh yang bisa menunjukkan kasih Kristus sehingga orang melihat kita berbeda, sehingga orang melihat kita, mereka mau mendengarkan kita, mereka mau menjadikan kita sebagai contoh yang baik. Mungkin itu bisa buat anak-anak saudara, mungkin itu bisa menjadi contoh buat anak-anak saudara, bisa menjadi contoh buat sekeliling saudara, orang-orang terdekat saudara. Saya mau bilang yang pertama adalah influence is built on reputation. Sebuah pengaruh itu berasal dari sebuah reputasi saudara. Kita lihat di ayat 3, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Pada waktu, saudara harus tahu pada waktu para rasul sedang mencari orang lain untuk menjalani pelayanan mereka, yang pertama yang mereka cari adalah orang yang terkenal baik. Berarti mempunyai reputasi yang baik. Dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara harus mengetahui bahwa pengaruh yang kita punya itu terbentuk dari reputasi kita.
Apabila kita mempunyai reputasi yang baik, hidup sesuai firman Tuhan, mempunyai nama yang baik di luar, kita nggak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan kita diingatkan di 1 Timotius 3 ayat 4 ayat 1 sampai 7. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seseorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Betapa pentingnya sebuah reputasi. Reputasi yang baik dapat menghasilkan satu pengaruh yang baik. Apabila kita tidak mempunyai reputasi yang baik, nama yang baik, maka sia-sialah semua pengaruh kita. Kita tidak akan pernah bisa membawa orang mengenal pribadi Tuhan lewat kita. Lalu bagaimana bila misalnya saya gak punya nama yang baik, reputasi saya kurang baik, dulu saya melakukan hal-hal yang kurang baik, saya berdosa, saya gak layak, saya dulu pernah nipu orang atau apa. Bagaimana jika saya mau mengubah kehidupan saya, apakah Tuhan bisa pakai saya? Betul, Tuhan bisa pakai saudara. Ada harapan untuk saudara. Isi, Tuhan kita datang untuk menebus semua kita. Pada saat Tuhan datang, yang dia lakukan adalah dia menerima saudara. Lalu dia ciptakan saudara menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan kemuliaan. Dan dia menaruh saudara untuk melayani sekeliling saudara sesuai kemampuan saudara. Saudara ingat murid Tuhan Petrus? Dia udah menyangkal Tuhan dan dia pun merasa dia telah mengecewakan Tuhan. Di antara para rasul pun dia mungkin merasa dia gak layak untuk melayani lagi. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya and His divine mercy and grace, dia memanggil Petrus untuk menjadi pelayan lagi. Bahkan terkadang his influence is often characterized by his failures. Pengaruh dia terkadang karena kegagalan dia, orang melihat bahwa Tuhan dapat mengubah dia, maka people are drawn to it. Yang kedua yang mau saya sampaikan bahwa reputasi kita comes out of godly character. Kalau kita mau mempunyai reputasi yang baik, kita harus mempunyai karakter seperti Kristus. We've got to have a godly character. Pengaruh betul is built on reputation, tapi gak semuanya hanya tentang reputasi kita. Karena kalau hanya pengaruh, ya kita bisalah hidup baik, gak merokok, gak jahat, gak melakukan yang gak baik. Tapi ya, dan itu hanya menjadi satu hal yang sekuler. Ya kita hidup baik aja udah. Tapi untuk mengeluarkan reputasi yang benar-benar yang bisa mengubah kehidupan orang menjadi dampak bagi sekeliling kita, kita harus belajar untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Reputation comes out of godly character. Maksudnya apa? Hidup kita yang pertama harus dipenuhi dengan roh. We need to be spirit filled. Kita harus belajar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti di Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Again and again, kita selalu dikasih tahu di perjanjian baru bahwa kita ini adalah manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan. Untuk selalu berjalan di dalam roh. Untuk selalu melakukan buah-buah roh terhadap
sekeliling kita. Yang kedua, maksudnya dari godly character adalah we need to have vision. Kita harus bisa punya penglihatan pada masa depan kita. Kenapa iblis itu suka banget menguasai penglihatan supaya gampang dikontrol. Makanya anak-anak iblis paling senang kalau anak-anak muda itu tuh nggak punya arahan, nggak punya tujuan, mereka nggak tahu arahan mereka mencari jati diri mereka dan mereka selalu minder ataupun apapun itu mereka karena bisa dikuasai. You know, our vision is our future. Your vision is your future. Visi saudara adalah masa depan saudara. Dengan mempunyai vision, saudara bisa tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang bisa mempengaruhi keluarga saudara, apa yang bisa mempengaruhi anak-anak saudara, apa yang bisa mempengaruhi karir saudara. Penglihatan itu sangat penting. Penglihatan ke depan, ke masa depan kita. And wisdom, hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat ini kadang nggak berbicara tentang kepintaran dalam hal-hal yang seperti kayak university degree atau apakah saudara sudah meraih ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak. Tapi hikmat ini lebih berbicara kepada bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di sekeliling kita. Di Yakobus 3 ayat 13-17 mengingatkan kita, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 7 loncat ke ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang tidak menghakimi dan tidak munafik. Wisdom, mempunyai karakter yang baik, a godly character, we need to have wisdom. Bagaimana caranya kita berbicara kepada sesama kita? Do we speak in love? Do we speak in kindness? Apakah kita cepat menghakimi atau kita tidak memihak? Apakah kita melakukan buah-buah kasih? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mempunyai influence, dampak yang baik. Saya percaya bahwa semua orang yang mempunyai karakter Kristus, dia akan mempunyai pengaruh yang abadi. Your influence, pengaruh saudara adalah legacy saudara. Orang akan ingat seumur hidup pengaruh saudara terhadap mereka. Bahkan saat kita tutup usia nanti orang akan ingat apabila kita telah melakukan yang baik bagi mereka atau kita melakukan, apakah kita sudah menjadi dampak yang baik buat mereka atau kita kurang baik. Tapi kita ingat sekali lagi bahwa kita nggak bisa menjadi pengaruh yang baik apabila kita nggak punya karakter atau kita sendiri jauh dari Tuhan. Atau kita tidak melakukan buah-buah roh terhadap sekeliling kita. Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk menjadi pengaruh yang positif, yang baik pada sekeliling kita. Makanya dari situ penting untuk kita selalu menjaga karakter kita. Siapa yang masuk ke dalam hidup kita, siapa yang patut kita contohi, siapa yang tidak patut kita contohi. Supaya karakter kita semakin hari semakin menjadi apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari karakter kita semakin seperti Kristus dan kita dapat membawa dampak yang baik bagi sekeliling kita. Menjadi dampak yang berpengaruh bagi saudara kita, anak-anak kita, cucu kita. Saya boleh minta teman-teman pemusik. Makanya dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Saya baca bahasa Inggrisnya. Above all else, guard your affections, guard your heart, jaga hati saudara. For they influence
everything else in your life. Sebab dari situlah pengaruh kepada semuanya yang di dalam hidup saudara. Jadi kalau bisa, jaga hati saudara berlapis-lapis. Sebab dari situ berpengaruh, berdampak kepada hal-hal yang lain. Banyak orang, saya selalu diingatkan kadang saya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama Pastor Albert atau apapun. Banyak orang atau para leaders gereja di luar. Banyak orang yang mencoba bermain dengan dosa dan mereka berkata bahwa toh Tuhan masih memakai saya. Toh Tuhan masih mengasihi saya. Toh Tuhan masih menjaga saya. Toh Dia penuh dengan kasih karunia. Dia sanggup memaafkan. Ya betul, itu semua betul. Tapi tanpa mereka tahu atau sadari bahwa sebenarnya urapan Tuhan telah meninggalkan mereka. Maka itu jaga hati saudara, jaga kehidupan kita. Ingat akan selalu bahwa pengaruh yang saudara dapat berikan kepada sekeliling kita, your influence is power, ada kuasa dalam pengaruh saudara. Makanya itu selalu besar atau kecil kita semua punya pengaruh. Kita harus belajar untuk hidup dengan mempunyai godly character, reputasi yang baik. Dan bagaimana supaya kita bisa dapat hidup seperti yang Tuhan inginkan. We've got to be spirit filled. Kita harus selalu izinkan untuk dekat dengan Tuhan, sembah Dia, cari Dia, datang pada kaki Yesus. Supaya hidup kita dipenuhi dengan roh. Supaya kita tahu, kita mempunyai visi, kita tahu arah yang baik. Kita harus bisa mengenal suara Tuhan. Sebenarnya banyak yang berkata bahwa saya pengen dengar suara Tuhan, tanpa menyadari bahwa suaranya itu selalu ada bersama kita. Tuhan bilang sendiri kan, domba-dombaku mengenal suaraku. Suaranya sudah sering kali menolong saya, menyelamatkan saya. Contohnya, misalnya kita berhadapan dengan cobaan atau godaan atau apapun itu. Yang otomatis yang kita akan dengar dua suara, ya kan? Yang satu suara berkata, go ahead, silakan, lakukan saja itu. Toh pendeta kamu gak lihat kamu, toh istri kamu gak lihat kamu, toh manajer kamu gak lihat kamu. Lakukan saja, go ahead, do it. Tapi ada satu suara lagi dalam hati kita yang berkata, don't do it. Jangan lakukan itu. Ingat masa depanmu, ingat teman-temanmu, ingat pengaruhmu. Itulah suara Tuhan. He's always close, Dia selalu dekat dengan kita. Makanya itu kita harus selalu belajar untuk mau dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang yang mempunyai satu reputasi yang baik dan berdampak bagi sekeliling kita. Jaga hati saudara, jaga karakter saudara. Sebab besar pengaruh kita terhadap sekeliling kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu. Ajar kami untuk selalu rindu akan Engkau, Tuhan. Kami minta agar Engkau, urapan Engkau jangan pernah meninggalkan kami, ya Bapa. Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Kami butuh kasih karunia-Mu. We need your favor. We need your blessing. We need your grace, Tuhan. We need your anointing. Teruslah tetap bersama kami, Tuhan. Bicara terus, Tuhan. Pada saat-saat kami membutuhkan Engkau. Be so clear, Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau, Tuhan. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun situasi.
Seberat apapun Tuhan, ajar kami untuk selalu mencari Engkau. For we build our house on your foundation Tuhan. Kami mendirikan iman kami, dasar kami ya Bapa atas firman-Mu ya Bapa, yang teguh. Ajar kami terus Tuhan untuk dekat dengan Engkau.